Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Baby Aryani Wisnawa, nomor absen 23 dari kelas 12 FPL 3. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tantra, yantra, dan juga mantra. Jadi, tantra, yantra, dan mantra merupakan 3 aspek penting dalam agama Hindu yang saling terkait dan juga memiliki peran yang signifikan dalam praktik spiritual. Ketiganya ini sering digunakan bersama-sama dalam ritual dan meditasi untuk mencapai tujuan spiritual tertentu. Penasaran kan sama detailnya? Yuk kita lanjut. Jadi yang pertama saya akan bahas adalah tantra. Jadi tantra itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu tan, yang artinya menenun atau melebarkan. Jadi konsep tantra ini sudah ada pada zaman Weda, lalu berkembang dan menjadi aliran atau tradisi dalam Hinduisme. Jadi tantra ini mengajarkan bahwa setiap aspek dalam alam semesta ini memiliki alih atau bisa dimanfaatkan untuk penyentuhan terhadap Tuhan. Ada pula pembagian dari tantra itu sendiri, ada 5. Yuk kita bahas. Yang pertama itu adalah Fama Marga atau kiri. Jadi Fama Marga ini itu menggunakan praktik non-konvensional. Dia itu mentransformasikan energi negatif ke energi positif. Lalu ada Dakshina Marga, itu kanan, yang artinya ortodoks. Mereka ini menggunakan tradisi Hindu umum. Lalu ada juga Sakta, ini merupakan pemujaan terhadap Dewi Sakti. Jadi pemujaan ini memfokuskan pada energi feminin. Lalu ada Saiva, ini merupakan pemujaan terhadap Dewa Siwa. Nah ini itu bertujuan untuk mencapai kebebasan. Yang terakhir ada Kaula, ini adalah menyimbangkan aspek material dan juga spiritual. Jadi penerapan dari tantra ini mencakup berbagai praktik spiritual, contohnya seperti meditasi, yoga, mantra, dan juga ritual itu sendiri. Jadi tujuan utama dari tantra ini adalah untuk mempercepat proses pencerahan spiritual melalui pengalaman langsung terhadap energi kosmik. Oke, jadi yang kedua adalah yantra. Jadi yantra ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu yam, yang artinya menahan atau mengendalikan. Jadi yantra ini adalah berupa sebuah diagram ataupun simbol-simbol sakral yang biasanya itu digunakan untuk alat meditasi atau pemujaan. Yantra ini seringkali berbentuk geometris yang kompleks dan mengandung makna-makna yang sangat mendalam. Oke, jadi ada pula bagian-bagian atau pembagian dari yantra. Di sini saya akan sebutkan ada 5. Yang pertama adalah Sri Yantra. Jadi Sri Yantra ini merupakan simbol alam semesta dan keseimbangan. Lalu yang kedua ada Kali Yantra. Jadi Kali Yantra ini merupakan pemujaan terhadap Dewi Kali. Jadi pemujaan ini bertujuan untuk meminta perlindungan dari Dewi Kali. Lalu yang ketiga ada Ganesha Yantra. Jadi Ganesha Yantra ini bertujuan untuk memohon kebijaksanaan dan kemakmuran terhadap Dewa Ganesha. Lalu yang keempat ada Lakshmi Yantra. Jadi Lakshmi Yantra ini bertujuan untuk meminta kesejahteraan dan juga keberuntungan. Lalu yang terakhir ada Durga Yantra. Ini bertujuan untuk memohon keberanian dan kekuatan terhadap Dewi Durga. Jadi untuk penggunaan yantra ini sendiri biasanya digunakan sebagai alat meditasi. Nah itu digunakan untuk membantu memusatkan atau memfokuskan pikiran kita dan mencapai kesadaran yang tertinggi. Nah biasanya juga yantra ini digunakan untuk ritual, untuk mengundang, ya istilahnya mengundang para dewi-dewi dan meminta berkah. Oke, jadi yang terakhir adalah mantra. Jadi mantra ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu man, yang artinya berpikir ataupun merenung. Jadi mantra ini sendiri adalah suku kata atau sebuah kalimat yang memiliki kekuatan spiritual. Jadi mantra ini suci dan dia itu juga memiliki makna yang spiritual. Dan biasanya mantra ini diucapkan dengan intonasi dan juga ritme tertentu yang dapat menghasilkan getaran yang mempengaruhi pikiran dan juga badan kita. Ada pula pembagian-pembagian dari mantra itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan 5 pembagian dari jenis-jenis mantra. Kita masuk ke materinya. Yang pertama ada bija mantra. Jadi bija mantra ini berasal dari kata bija yang artinya benih.
Jadi, biji mantra ini merupakan satu suku kata tunggal yang memiliki makna yang sangat besar. Contohnya seperti Om, Klim. Kata-kata ini dipercaya memiliki energi yang sangat besar dan sangat berpengaruh. Lalu yang kedua ada mantra Weda. Jadi mantra Weda ini merupakan mantra yang berasal dari kitab suci Weda. Biasanya digunakan untuk upacara atau ritual keagamaan ya. Jadi contohnya seperti Gayatri mantra yang berasal dari Rigveda. Lalu yang ketiga ada mantra puja. Jadi mantra puja ini merupakan mantra yang digunakan dalam ritual pemujaan harian untuk menghormati para dewi-dewi. Contohnya seperti Om Namah Siwa. Yang ketiga ada mantra puja. Jadi mantra puja ini digunakan dalam ritual pemujaan harian untuk menghormati para dewi-dewi. Contohnya seperti Om Namah Siwa, yaitu ditujukan kepada Dewa Siwa. Lalu yang keempat ada mantra meditasi. Jadi mantra meditasi ini merupakan mantra yang ditujukan atau bertujuan untuk mencapai ketenangan dan konsentrasi dalam meditasi itu sendiri. Biasanya mantra ini itu diulang-ulang terus-menerus sehingga kita bisa menemukan titik fokus kita. Yang terakhir ada mantra perlindungan atau raksa mantra. Jadi mantra perlindungan ini digunakan untuk meminta perlindungan dari energi-energi negatif. Jadi mantra-mantra ini dipercayai dapat menciptakan perisai energi dari seseorang yang melafalkan mantra-mantra perlindungan ini. Jadi hubungan tantra, yantra, dan mantra ini sebenarnya saling melengkapi ya. Jadi seperti tantra sendiri itu merupakan kerangka filosofinya, lalu untuk yantra itu adalah alat visualnya, lalu untuk mantra itu seperti alat suaranya lah. Jadi sebenarnya mereka bertiga ini melengkapi dan membantu individu untuk mencapai tujuan spiritual mereka. Jadi dapat disimpulkan tantra, yantra, dan mantra ini memiliki makna yang sangat kaya dan juga peran yang sangat penting dalam agama Hindu ya. Jadi dengan mempelajari sejarah dan penerapannya, kita jadi bisa lebih menghargai keindahan dan juga kedalaman spiritualitas dari tradisi di agama Hindu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.